Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dengan NIM 200210303010 dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai langkah-langkah pengambilan sampel tanah, di mana pengambilan sampel tanah ini ada 3 yang akan dilakukan. Yang pertama, pengambilan sampel tanah utuh. Yang kedua, pengambilan sampel tanah agregat utuh. Dan yang terakhir ada pengambilan sampel tanah terganggu. Nah, yuk simak video dari saya. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum pengambilan sampel tanah utuh. Nah, adapun alat-alat yang dibutuhkan yakni yang pertama ada pisau, penggaris, balok kayu, 2 pipa PVC, plastik, terus ada isolasi atau selotip, ada gunting, ada sekop, ada tali karet, dan yang terakhir jangan lupa disiapkan yakni labelnya yang berisi lokasi, tanggal, serta kedalaman. Yang pertama, ratakan tanah dan bersihkan dari rerumputan atau sesaran. Selanjutnya, kita buat lingkaran dan kita gali lubangnya. Nah, untuk menggali lubang yang ada di sini, ini sekitar 10 cm. Nah, ini ukurannya sudah sampai pada kedalaman 10 cm. Selanjutnya, pipa PVC kita taruh di tengah-tengah sini. Kemudian kita tekan menggunakan balok kayu. Nah, ketika sudah sampai pada ukuran 3/4 seperti ini, kemudian kita letakkan ini di atasnya. Kita tekan lagi. Selanjutnya, pipa yang kedua kita tarik. Nah, seperti ini. Ini tampilan pipa yang pertama itu tadi. Kemudian, untuk mengambil pipa yang pertama itu tadi, kita gali di sekitarnya. Usahakan galiannya itu melebihi pipa yang pertama ini yang berukuran 10 cm. Kemudian kita ambil pipa PVC-nya, yang bagian sini kita bersihkan. Kemudian kita tutup menggunakan plastik. Selanjutnya yang sini kita bersihkan juga menggunakan pisau. Kemudian kita tutup juga menggunakan plastik. Seperti ini.
sini saya akan melakukan pengambilan sampel tanah agregat utuh. Yang pertama kita siapkan alatnya, ada sekop, dan yang kedua ada plastik klip. Di sini kita hanya membutuhkan dua alat ini saja. Kita menggali tanah pada kedalaman 0 hingga 20 cm. Nah, poin pentingnya saat menggali tanah untuk agregat utuh, ini kita ketika menggali tanah harus menemukan tanah dalam bentuk bongkahan, baik itu bongkahan kecil maupun bongkahan yang berukuran besar. Sini saya kurang lebih menggali pada kedalaman 10 cm, sudah menemukan berupa tanah dengan bentuk berupa bongkahan. Nah, bongkahan ini kemudian kita masukkan ke dalam plastik klip. Kemudian kita tutup plastik klipnya dengan rapat. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengambilan sampel tanah terganggu. Yang pertama, siapkan alatnya. Alat yang pertama ada sekop kecil, kedua ada plastik klip, ada solasi, ada gunting, dan yang terakhir jangan lupa siapkan label yang berisi lokasi, tanggal, serta kedalaman. Langkah yang kedua yakni mengambil sampel tanah terganggu. Nah, untuk sampel tanah terganggu ini kita cukup mengambilnya pada kedalaman 0 cm saja. Jika telah melakukan pengambilan, maka langsung ditutup plastik klipnya. Kemudian kita pasangkan labelnya ke dalam plastik klip ini. Nah, seperti ini, dan yang perlu diperhatikan bahwasannya label jangan sampai rusak dan terkena oleh air, sehingga untuk labelnya sendiri harus diberi seperti pada gambar ini. Nah, itulah tadi video praktikum yang telah saya lakukan mengenai langkah-langkah pengambilan sampel tanah di lapangan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum sifat fisik tanah, yakni berupa identifikasi warna dasar tanah, di mana warna tanah merupakan sifat fisik tanah yang pertama kali dapat dilihat oleh indera penglihatan manusia. Nah, di dalam warna tanah itu sendiri mencerminkan adanya kandungan organik, partikel kimia, serta zat penyusun tanah itu sendiri. Nah, adapun bahan yang diperlukan di dalam pelaksanaan praktikum kali ini, yang pertama ada kertas Mansell Soil Color Chart, selanjutnya ada air, ada kertas putih, dan yang terakhir tidak lupa yakni sampel tanah. Nah, di mana sampel tanah ini saya menggunakan sampel tanah terganggu yang sempat saya ambil waktu itu di lapangan. Nah, sebelum membahas mengenai bagaimana sih langkah-langkah dalam melaksanakan praktikum identifikasi warna tanah,
Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kertas Mansell Color Chart ini, di mana pada kertas Mansell Color Chart ini terdapat 3 bagian utama, yakni ada hue, value, dan chroma. Nah, pada kertas Mansell Color Chart ini, nilai hue itu menggambarkan warna dasar yang ada pada tanah. Nah, biasanya warna dasar ini berupa warna merah, kuning, atau kuning merah. Nah, biasanya disimbolkan dengan R atau yang biasa disebut dengan red. Selanjutnya ada Y, yellow yang artinya kuning, dan kemudian ada juga YR atau yellow red. Nah, selanjutnya untuk value itu merupakan mencerminkan tentang gelap terang dari warna tanah itu sendiri, yakni dibedakan. Nah, pada kertas ini dibedakan dari 0 hingga 8. Nah, semakin tinggi nilai value, maka warna tanahnya akan semakin cerah. Nah, untuk value sendiri ini garisnya vertikal, yakni dari bawah menuju ke atas. Kemudian selanjutnya ada chroma, di mana chroma ini menunjukkan kekuatan dari warna tanah itu sendiri. Nah, untuk chroma itu ada di bagian bawah di sini, yakni berbentuk horizontal. Nilainya pun juga sama, yakni dari 0 hingga 8. Nah, chroma ini jika nilai chroma semakin tinggi maka menunjukkan warna spektrumnya itu meningkat. Yuk simak langkah-langkah praktikum dalam identifikasi warna dasar pada tanah. Langkah yang pertama, kita siapkan alas terlebih dahulu. Nah, di sini alasnya menggunakan warna putih. Selanjutnya, kita ambil sampel tanah ini, kemudian kita ratakan pada bidang datar warna putih itu tadi. Selanjutnya, kita cocokkan dengan kertas Mansell Soil. Nah, pilih kertas Mansell Soil yang tepat agar identifikasi warna tanah sesuai dengan warna yang ada di kertas Mansell Soil ini. Nah, di sini saya sudah menemukan letak warna yang sama pada kertas Mansell Soil, yakni di mana nilai hue menunjukkan angka 7,5 YR. Nah, tadi itu warnanya ada di sini. Kemudian untuk nilai value-nya itu ada 5, sedangkan nilai chromanya itu pada angka 3. Selanjutnya kita lihat pada diagram kertas Mansell Color. Nah, tadi
saya telah melakukan identifikasi. Nah, sekarang kita lihat pada diagram ini. Nilai U-nya itu kan tadi 7,5 YR. Nah, kemudian kita lihat di sebelah sini. Nah, di sini menunjukkan warna brown atau coklat dengan nilai VW 5 dan kromanya 3. Jadi diagramnya ada di sebelah sini. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya warna tanah yang saya lakukan tadi itu memiliki nilai U 7,5 YR, sedangkan nilai VW itu 5, dan untuk nilai kromanya itu 3. Nah, akan tetapi tadi itu merupakan sampel tanah yang saya lakukan dalam keadaan kering. Untuk selanjutnya saya akan melakukan identifikasi warna tanah pada keadaan lembab. Langkah yang pertama, tanah yang kering itu tadi kemudian kita basahi menggunakan air. Setelah tanah dalam keadaan lembab, tentu tanah yang kering dan tanah yang dalam keadaan lembab itu warnanya akan berbeda. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dengan warna yang ada pada kertas Mansell Color Chart. Setelah tanah sudah dalam keadaan lembab, kemudian kita identifikasi warna tanah. Nah, di sini saya menggunakan nilai Hu yakni 10 YR, sedangkan nilai VW itu 2 dan kromanya itu di angka 1. Di sini menunjukkan warna black atau warna hitam. Bisa dilihat pada diagram sebelah sini, ini nilai Hu-nya 10 YR dan nilai VW-nya 2, kemudian kromanya 1. Jadi 10 YR 2/1 dengan warna tanah yakni hitam. Nah, baik, itulah tadi identifikasi warna tanah yang telah saya lakukan di lapangan. Nah, akan tetapi ada langkah-langkah yang terkadang salah dalam melakukan praktikum identifikasi warna tanah. Nah, yang pertama yakni melepaskan halaman kertas Mansell Soil Color Chart dan langsung mencocokkannya di atas tanah sehingga warna tanah akan menjadi kabur. Untuk yang kedua yakni meletakkan sampel tanah di atas lubang kertas Mansell Soil Color Chart. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum sifat fisika tanah. Yang pertama mengenai praktikum tekstur tanah, di mana tekstur tanah ini merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan deskriptif komposisi ukuran butir-butir partikel penyusun tanah yang digolongkan ke dalam 3 bagian, yakni ada pasir, debu, dan juga lempung. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan praktikum tekstur tanah secara kualitatif, yakni dengan menggunakan indera peraba dengan cara memilih
sampel tanah yang akan diujikan. Nah, baik, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan di dalam praktikum identifikasi tekstur tanah, yakni yang pertama ada sampel tanah, selanjutnya ada alas kerja, yakni saya di sini menggunakan piring plastik, dan yang ketiga ada penggaris. Penggaris ini fungsinya untuk mengukur panjang pita jika nanti dapat terbentuk pita. Selanjutnya ada air semprotan, dan yang terakhir tak lupa ada grafik, di mana grafik ini merupakan panduan cara mengukur tekstur tanah di lapangan. Adapun cara dari langkah kerjanya, yakni yang pertama kita ambil sampel tanahnya terlebih dahulu, ambil segumpal tanah kira-kira segini, kemudian kita basahi menggunakan air. Setelah kita basahi dengan air, kemudian bentuklah seperti bulatan atau suatu bola. Nah, di sini tanah ini mampu untuk membentuk suatu bola atau bulatan. Jika tanah sudah mampu membentuk suatu bulatan, maka itu tandanya tanah ini bukan tanah berpasir. Maka dari itu kita lanjutkan pada langkah selanjutnya, yakni kita taruh bola-bola ini terlebih dahulu, kemudian kita ambil sedikit saja. Nah, kemudian kita pijit di antara ibu jari dan telunjuk, tekan hingga lembut sehingga membentuk suatu pita. Nah, bentuk pita dengan ketebalan yang sama hingga panjangnya seukuran atau melebihi jarak telunjuk. Bentuk pitanya kurang lebih seperti ini. Nah, dari sini sampel tanahnya dapat membentuk pita, maka dari itu tanah ini berarti bukan termasuk pasir geluhan. Nah, sedangkan sampel tanah yang saya miliki ini dapat membentuk pita, maka tekstur tanahnya merupakan tekstur tanah yang lain. Kemudian kita lanjutkan pada tahap berikutnya. Langkah selanjutnya yakni dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui pengukuran panjang pita dan merasakan halus kasarnya butiran pasir atau lempung. Oleh karena itu, mari kita ukur terlebih dahulu menggunakan penggaris. Nah, di sini panjang pita yang saya miliki itu memiliki panjang sekitar 6 cm.
ketika panjang pita ini memiliki panjang sekitar 6 cm, itu tandanya sampel tanah ini termasuk ke dalam tekstur lempung. Nah, adapun 3 jenis tekstur tanah yang diukur berdasarkan panjang pitanya, itu yang pertama terdapat tekstur geluh dengan panjang pita kurang dari 2,5 cm, dan yang kedua ada tekstur lempung geluhan dengan panjang pita 2,5 sampai 5 cm, dan yang terakhir ada tekstur lempung dengan panjang pita lebih dari 5 cm. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya tekstur tanah yang saya miliki ini kan tadi memiliki panjang pita sekitar 6 cm, itu termasuk ke dalam tekstur lempung. Nah, adapun langkah selanjutnya yakni merasakan tingkat kehalusan lempung atau kekasaran pasir. Caranya, kita taruh ini dulu, kita ambil sedikit sampel tanah, kira-kira segini, kemudian kita taruh di telapak tangan dan kita basahi menggunakan air. Seperti ini. Nah, setelah dibasahi, kita rasakan dengan menggunakan jari telunjuk dan gosok-gosok. Nah, di sini saya merasakan bahwa tanah ini seperti gula, jadi sedikit ada pasir-pasirnya. Seperti ini. Setelah kita mengetahui panjang pita dan tingkat kekasaran dan kehalusannya, kemudian kita menggunakan parameter untuk mengetahui tekstur yang lebih detail, yakni yang pertama mengenai parameter tekstur geluh, di mana tekstur geluh itu memiliki panjang pita sekitar kurang dari 2,5 cm. Nah, jika tanah terasa sangat berpasir, itu masuk ke dalam geluh pasiran atau sandy loam. Nah, jika tanah terasa sangat lembut seperti tepung, itu termasuk ke dalam debu geluhan, dan jika butiran terasa kasar dan lembut sama-sama dominan, maka itu termasuk ke dalam geluh. Nah, untuk yang kedua, jika tekstur lempung geluhan yakni panjang pita sekitar 2,5 cm hingga 5 cm. Nah, jika tanah terasa sangat berpasir, itu termasuk ke dalam geluh lempung pasiran, dan jika tanah terasa sangat lembut, itu termasuk ke dalam geluh lempung debuan, dan jika butirannya kasar dan lembut sama-sama dominan, itu termasuk ke dalam lempung geluhan. Nah, untuk yang ketiga yakni mengenai tekstur lempung di mana panjang pita itu lebih dari 5 cm. Nah, jika tanah terasa sangat berpasir, itu termasuk ke dalam lempung pasiran, dan jika tanah terasa sangat lembut, itu termasuk ke dalam lempung debuan, dan jika tanah butirannya itu kasar dan lembut sama-sama dominan, maka termasuk ke dalam lempung atau clay. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya tekstur tanah yang saya miliki itu termasuk ke dalam tekstur tanah lempung pasiran, karena tadi panjangnya itu 6 cm dalam artian lebih dari 5 cm, dan tadi tanahnya itu terasa sangat berpasir. Oke, itulah tadi praktikum identifikasi tekstur tanah yang telah saya lakukan di lapangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya akan melaksanakan praktikum identifikasi struktur tanah. Nah, struktur tanah merupakan bagian dari sifat fisik tanah yang membahas sekelompok partikel tanah yang mengalami koagulasi karena adanya koloid lempung dan organik. Nah, istilah struktur tanah untuk tubuh tanah yang umumnya terikat oleh bidang-bidang atau zona lemah secara berulang-ulang, bukan disebabkan oleh perbedaan komposisi bahan pembentuknya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa
alat dan bahan yang digunakan pada praktikum identifikasi struktur tanah. Yang pertama ada penggaris, kemudian ada palu jika dibutuhkan, ada alas kerja. Alas kerjanya di sini berwarna putih. Kemudian ada sampel tanah, pulpen, dan yang tak lupa yakni berupa tabel. Di mana di sini terdapat dua tabel, yakni yang pertama ada tabel kelas struktur pada setiap struktur tanah, dan yang kedua tabel derajat atau kemantapan struktur tanah. Nah, di sini untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi tipe struktur tanah itu sendiri. Baik, adapun langkah kerjanya yaitu yang pertama menentukan bentuk atau tipe tanah. Nah, untuk mengetahui bentuk atau tipe struktur tanah, maka kita harus melakukan pengamatan dan menyesuaikan dengan beberapa bentuk struktur tanah. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa sampel tanah di mana ini merupakan tipe struktur butir tunggal, dan yang di sini ada struktur tipe granuler, dan yang terakhir ada struktur tanah dengan tipe subangular blocky. Nah, jadi di sini saya memiliki 3 tipe struktur tanah. Baik, untuk yang selanjutnya yakni menentukan ukuran atau kelas struktur tanah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa sampel tanah mulai dari ukuran yang paling kecil, sedang, hingga besar. Nah, setiap kategori ukuran ini masing-masing berjumlah 5 buah. Untuk selanjutnya yakni mengukur menggunakan penggaris. Nah, kita ukur terlebih dahulu. Untuk yang ukuran kecil ini berukuran 1 cm. Kemudian kita ukur yang sedang. Untuk yang sedang berukuran 2 cm. Selanjutnya yang besar. Dan yang besar berukuran sekitar 3 cm. Nah, kemudian setelah kita mengukurnya, kemudian kita sesuaikan dengan tabel kelas struktur pada setiap struktur tanah. Nah, pada tabel ini ukuran struktur tanahnya itu dalam milimeter, sedangkan kita tadi mengukurnya dalam bentuk sentimeter. Selanjutnya kita ubah dari sentimeter ke milimeter. Jadi yang berukuran kecil tadi kan ukurannya sekitar 1 cm. Jadi jika diubah ke milimeter itu berukuran 10 mm. Untuk yang kedua, ukuran sedang tadi 2 cm diubah menjadi milimeter menjadi 20 mm. Dan yang terakhir untuk yang berukuran besar tadi 3 cm diubah menjadi milimeter menjadi, dan tadi yang ukuran besar itu kan 3 cm, kemudian diubah menjadi milimeter menjadi 30 mm. Nah, kita sesuaikan di sini pada tabel kelas struktur tanah pada setiap struktur tanah. Nah, untuk yang berukuran kecil itu tadi termasuk ke dalam tipe granuler, yakni berukuran 5 hingga 10 mm dengan kelas struktur kasar. Nah, untuk yang ukuran sedang itu termasuk ke dalam gumpal membulat dengan ukuran 10 hingga 20 mm, masuk kategori kelas struktur sedang. Sedangkan yang terakhir yang berukuran besar juga termasuk ke dalam gumpal membulat dengan ukuran 20 hingga 50 mm dengan tipe kelas struktur kasar. Baik, untuk yang selanjutnya di sini kita menentukan derajat atau kemantapan struktur tanah. Nah,
Pada tahap menentukan derajat atau kemantapan struktur tanah, kita menggunakan tangan dan jari untuk merasakan kemantapan tanah berdasarkan tabel 4.2. Apakah tanah termasuk ke dalam kategori tak beragregat, lemah, sedang, atau kuat? Mari kita coba terlebih dahulu, kita ambil salah satu saja. Nah, di sini tanah jika diremas tidak bisa, sehingga kita coba menggunakan palu. Kita gunakan palu. Nah, ketika kita menggunakan palu, di sini tanah sudah bisa lepas-lepas. Berarti jika kita lihat pada tabel derajat atau kemantapan struktur tanah, dia termasuk ke dalam derajat kuat atau kokoh dengan kelas 3. Adapun deskripsi derajat struktur tanahnya yaitu agregat yang mantap dan jika dipecahkan dengan tangan terasa sakit, dan hanya bisa digunakan menggunakan alat tertentu. Baik, itulah tadi praktikum yang saya lakukan di lapangan. Terima kasih.